Halo, assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Taurus? Oke, kita masuk readingan Januari ya, Lur ya. Seperti biasa, ini adalah pembacaan secara umum atau general ya. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Pahami kata-kata umum ya. Ini sifatnya general ya, bukan personal loh. Ingat itu. Jadi ambil aja sisi positif dari apapun yang disampaikan. Dan video ini akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus kusampaikan di sini. Kayak biasa, baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan. Saya berusaha apa adanya sih. Gimana Taurus kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Semoga baik-baik saja. Oh ya, gimana perjalananmu di Desember ya? Boleh deh nanti ceritain ya di kolom komentar. Perjalananmu di Desember bagaimana? Oke. Taurus. Wow. Sepertinya ada aroma kabar baik. Oke Lur, jadi videonya nggak diedit ya. Jadi kalau kedengeran suara-suara yang kurang enak, saya mohon maaf. Karena channel ini videonya nggak pernah diedit. Apakah hostnya males ngedit? Iya sih kadang. Ya biar natural aja sih ya. Wow, tuh kan. Oke, sepertinya di Desember kemarin nih kalau tak ingat-ingat lagi ya. Banyak banget tuh Taurus readingan sebelumnya, entah kenapa ya. Ntar tak ngatur cahaya dulu. Di readingan sebelumnya itu kan banyak tuh saya oceh-ocehin ya. Ibaratnya tak ingetin lah, banyak nasihat-nasihat gitu. Ya nggak tau lah kamu suka apa enggak ya, I don't care. Kalau emang ada yang salah ya harus kukritik gitu loh. Ya logikanya kalau kamu salah terus saya diemin, ya kamu akan terperangkap dalam kesalahan itu terus menerus. Akhirnya hidup mengalami kebingungan, kenapa begini, kenapa begitu gitu loh ya. Jadi di readingan kali ini akan lebih slow ya. Tidak banyak kritik deh untuk Taurus, lebih kepada mengingatkan hal-hal yang harus kamu hindari nih. Oke. Kita akan bahas dulu di sini untuk perjalananmu tentang keuangan di di Januari, sorry ya. Ini readinganmu untuk Januari 2025. Oke, jadi gini ya. Di Januari ini saya nggak tahu secara pasti apakah ini di awal atau di akhir ya. Di awal atau akhir ini energi tentang menurunnya masalah keuangan. Saya nggak tahu ya, menurun ini mungkin karena pengeluaran tertentu, atau mungkin malah ibaratnya dari orang terdekatmu sendirilah yang apa ya, kayak ngabisin gitu loh. Yang borosnya ya mungkin orang terdekatmu gitu, boros gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin pasanganmu atau siapa itu. Kayak gitu. Ya mengenai pengeluaran ya memang ada sih sebagian di antara kamu itu yang akan mengalami pengeluaran lumayan ya, lumayan besar. Cuman ya jangan terlalu tinggi lah bayangannya itu. Artinya besarnya itu pun juga sesuai dengan kemampuan kamu kok. Ya pengeluaran yang besar ini sesuai dengan kemampuan kamu gitu loh. Cuman ya semoga aja nggak terjadi ya. Cuman ya ini tak sampaikan aja lah biar ibaratnya kamu waspada gitu atau prepare ya. Nah energi menurun itu bisa di awal bisa di akhir kayak gitu. Cuman itu siklusnya sebentar ya, siklusnya sebentar kok kalau saya rasain gitu. Jadi di Januari ini sebenarnya nanti dirasakan sendiri loh ya. Insya Allah ya banyak kemudahan, serius. Yang penting Taurusnya fokus aja sama apa yang kamu tuju nih. Fokus sama kerjaan kamu, usaha kamu, ya itu kan sumber pendapatan kamu. Kalau kita bahas keuangan ya itu sumbernya. Kamu fokus dulu ke situ, kamu gedein lah sumber-sumber kamu itu.
Oke, kemudian udah jangan terlalu banyak pikiran ya. Kamu bawa enjoy aja nih, energimu jujur ya enak sih sebenarnya gitu di Januari itu. Dan juga ya, semoga aja ya, semoga nih saya hanya bisa mendoakan ya. Sekaligus tak kasih kritik juga nih untuk orang ini terkait tentang sesuatu yang kamu dapetin. Kemungkinan ini dari hutang ya. Kemungkinan ya. Jadi di sini saya ngerasakan tidak semua dari Taurus, hanya beberapa atau sebagian di antara kamu itu akan mendapatkan uang ini dari orang yang menghutang atau orang yang minjem. Ya kayaknya udah lama gitu. Nah, saya mau kasih pesan tegas, siapapun itu yang mendengarkan readingan di sini, kalau nanti kamu dapat rezeki, tolong ya, bayarlah hutangnya. Kasihan, kasihan orang yang minjemin, gitu loh. Kasihan ini, saya ngerasain dia tuh lagi tertatih-tatih banget loh. Lagi tersungkur banget, ibaratnya butuh banget masalah duit gitu. Dia bingung nih mau nyari kemana gitu. Ya harapan harapan seseorang ini ya dari orang yang minjam itu. Jadi ya pesanku siapapun yang mendengarkan ini, ya kalau punya hutang nanti kalau misalkan rezekimu ada rezeki ya cepatlah diutamakan gitu loh. Jangan sampai kecomot lagi lah gitu ya. Ini biasanya kan kecomot lah untuk inilah untuk itu alasannya bla 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 gitu. Ya mau gimana kalau kamu nggak mau ditagih ya nggak usah ngutang kan gitu logikanya ya lur ya. Ya. Kemudian orang yang membantumu, orang yang ngasih pinjaman ini pun juga ibaratnya bukan karena uang gitu loh. Karena mereka tuh peduli, ya nggak? Setuju nggak? Nah saat ini udah waktunya timbal balik. Ya, sesuai dengan janjinya kan gitu. Orang yang ngasih pinjam ini pun ibaratnya udah ngasih toleransi. Lu telat nih atau nggak sesuai janjimu, lu minta tenggang waktu contohnya. Ini udah dikasih. Terus kamu sia-siakan gitu aja gitu. Ingat loh, yang paling berharga di muka bumi adalah kepercayaan. Paham? Oke, saya bahas dulu tentang itu ya. Sekarang saya ngerasain adanya hal itu, Lur. Ya semoga masalah ini berjalan baik sih, amin ya. Dan juga di sini saya merasakan ada Taurus itu yang akan mendapatkan situasi krisis tentang kepercayaan. Tidak semua dari Taurus, ini hanya bagian kecil aja dari orang-orang Taurus ya. Ya nanti dirasakan sendiri ya. Gitu. Saya mau bahas dulu di sini. Ingat ini tidak semuanya loh ya. Kalau kamu ngerasain aja apa yang gue sampaikan, diikutin aja. Kalau enggak, santai aja. Oke? Masalah krisis kepercayaan ini saya nggak tahu ini lebih kepada karena perilakunya. Ya nggak tahu ya, mungkin ada perilaku yang buruk yang sudah dia lakukan. Seseorang ini sedang membutuhkan uang ataupun pertolongan yang lain lah ya. Dia berusaha ke sana ke sini ke sini, nggak ada yang percaya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin karena perilakunya sendiri ini loh yang terlalu buruk selama ini gitu. Mungkin dia pernah bohong, dia pernah ingkar janji dan bla 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 ya sehingga orang-orang di sekitarnya itu kayak nggak percaya lagi. Ada nih orang-orang kayak gitu. Saya nggak tahu ya siapa ya. Karena yang nonton video ini bukan cuma Taurus sih. Banyak nih zodiak lain juga kepo ke sini ya. Saya nggak tahu energinya di situ. Itu yang gue sampaikan. Jadi kenapa saya nyampaikan hal itu? Ini juga sebagai pengingat untuk semuanya. Bahwasanya kepercayaan itu jauh lebih mahal dan berharga dari apapun itu. Serius. Ya. Kayak gitu. Ya semoga aja sih untuk teman-teman Taurus di sini. Sesuatu yang tak terdugain ya atau pertolongan atau kabar baik ini di Januari dirasakan sendiri ya. Saya nggak bisa sebutkan secara pasti hal-hal apa aja yang akan kamu dapetin karena nggak mungkin dijelaskan semua di sini karena ini sifatnya personal. Maksudnya ini general, readingannya general loh ya, bukan personal gitu loh. Cuman ya yang bisa saya sampaikan adalah ya di Januari itu nanti ada kelancaran untukmu gitu loh ya. Ada rezeki juga yang kerasa, aduh alhamdulillah nih rezekinya enak gitu. Atau mungkin kamu kayak dapat rezeki dari sesuatu hal. Makanya tadi saya bahas tentang orang yang kemungkinan akan membayar hutang, ya insya Allah semoga banyak-banyak berdoa aja di sini ya, semoga orang itu ada kesadaran. Makanya tadi sekaligus saya kritik sekalian orang yang minjem-minjem itu biar ada kesadaran juga lah gitu. Ya. Jangan pas ditagih ngamuk-ngamuk. Itu banyak tuh orang-orang kayak gitu gitu. Ketika butuh aja nangis-nangis gitu. Ketika
ditagih ngamuk-ngamuk, ya kan aneh ya, nggak masuk akal, nggak gila gitu kadang. Ya kalau nggak mau ditagih nggak usah ngutang, simpel aja ya nggak lur, gitu. Oke, lanjutin lagi. Jadi keuangan dari zodiak ini lebih cenderung stabil ya kalau kurasain gitu loh. Kalaupun ada nanti momen di mana kayak menurun atau mungkin kerasa wah gitu ya tentang keuangan, ya sabar aja, siklusnya tuh nggak lama kok kalau yang saya rasain gitu. Mengenai rezekimu ya kamu bergerak aja sih. Insya Allah kamu ngerasain nanti hal-hal baik gitu. Iya serius. Ya nanti dirasakan sendiri sampai gitu. Jujur ya saya agak agak gimana gitu nyampein masalah ini. Kadang saya sering ketemuin di kolom komentar tuh orang yang gagal paham gitu loh. Jadi sini saya kasih perhalus aja hal baik ya. Kemudian rezekimu lancar. Amin. Udah dirasakan sendiri gitu. Nanti dilihat sendiri ya. Mengenai rezeki itu luas, nggak harus tentang uang kayak gitu. Kemudian di sini juga nantinya tidak semua dari Taurus, cuman saya ngerasakan ada orang yang mengajakmu kerja sama atau mungkin ngajak kamu kerja. Ya, ini ada tawaran kerja, ada juga yang akan ngajak kamu kerja sama di sini. Cuman kalau saya bahas masalah kerjaan dulu ya, karir. Di sini seseorang yang menawarkan ini ya nanti kembali ke situasi masing-masing ya, semoga ini energimu gitu loh, semoga aja ya, karena ini sifatnya kembali lagi ini readingannya secara umum gitu, bukan personal. Oke. Di sini ada situasi yang tawaran ini bisa kamu ambil, bisa kamu tidak, ada yang juga tidak mengambil tawaran ini karena ya jujur ya masalah gengsi sih. Ya mungkin tawaran ini kalau terlalu tinggi gengsinya ya nggak akan terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya selama kita nggak gengsi, apapun itu selama halal ya bisa dikerjakan, kerjakan aja ya. Hati-hati loh dengan perasaan yang terlalu gengsi ya. Insya Allah semoga tawaran ini ya dari orang sekitarmu sih. Makanya untuk kamu yang mungkin sedang butuh pekerjaan, nyari kerjaan, satu, lu nggak usah gengsi, apapun itu selama halal kerjakan, titik. Ya kemudian yang kedua, lu gerak lah, ya bersosialisasi lah, jangan mendep doang di rumah gitu. Jangan bingung kepia. Sebenarnya kerjaan tuh banyak, kita aja yang kadang terlalu milih gitu loh, ya kan? Kalau emang orangnya punya ketekunan dan giat, ya insya Allah apapun itu bisa dikerjakan kok, ya kan? Maaf kata nih, nyari barang bekas dijual kan jadi duit kan? Ya nggak masuk akal kan? Gitu loh. Cuman apa lagi? Gengsi. Itu yang sulit. Ya udah makan aja gengsi itu. Tapi semoga Taurus nggak kayak gitu ya. karena Taurus karena Taurusnya orangnya ulet. Aduh sorry. Terlalu semangat aku lur. Nggak tahu ya energimu enak sih jujur ya. Kalau energi enak tuh saya enak juga readingnya, ringan gitu loh, pembawaannya tuh ringan lur. Cuman kalau kayak bulan kemarin atau di Desember ya, waduh berat. Ya makanya banyak nasihat di situ. Gitu. Jadi masalah karir pun ini nanti dirasakan sendiri ya, lebih mengenai tawaran itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya di sini lur. Wah ini sumpah menarik banget sih energimu, jujur enak banget, sumpah menarik. Nanti ada hal-hal lain juga yang harus ku jelasin di sini untukmu. Oke. Kita masuk ke karir dulu ya. Untuk keuangan ya nanti dirasakan sendiri. Kalau yang saya rangkum dulu ya, keuanganmu di sini cenderung stabil, bahkan ada yang naik nantinya, tidak semua, ada yang naik di sini ya. Tergantung porsi rezeki masing-masing. Kayak gitu, tergantung dari usahanya manusia itu sendiri, tergantung dari pergerakan manusia itu sendiri ya. Kalau cuman mengharapkan uang jatuh dari langit kan mustahil ya. Semua itu harus ada ikhtiarnya, harus ada bergeraknya. Kalau cuman mikir doang, waduh sampai lebaran monyet pun nggak akan dapat gitu loh. Mikir boleh tapi harus bergerak. Jangan kebanyakan mikir tapi nggak ada gerak-gerakannya, ya percuma. Bergeraklah di sini, insya Allah ketemu. Nah mengenai kerjasama, tidak semua dari Taurus, karena situasi ini menyesuaikan ya. Mungkin kamu yang punya perusahaan, mungkin kamu punya usaha itu, ya. Atau mungkin kamu sudah ada rencana nih mau
memikirkan, waduh aku mau cari tender kemana, aku mau cari investor kemana, kayak gitu loh ya. Jadi situasi masalah kerjasama ini ya sesuai dengan uh, situasi masing-masing sih nantinya ya. Ya insya Allah sih di sini itu tadi ya, ada yang akan kamu temui nantinya gitu, yang ibaratnya mau menjalin kerjasama sama kamu ya. Semoga lancar ya usahanya Lur ya, amin. Jangan lupa doanya. Karena itu tadi, yang punya rezeki, yang punya kelancaran, yang punya kesuksesan itu hanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya kalau jauh dari pencipta sendiri atau dari Tuhan itu sendiri ya sulit Lur. Mau jungkir balik pun ya sulit, itu serius. Doa tanpa usaha atau usaha tanpa doa ibarat sayur kurang garam, nggak enak. Oke, kayak gitu. Mengenai karir di sini, udah kamu fokus ya, fokus nih sama tujuanmu nih. Fokus dulu mengenai tujuanmu di sini. Contohnya mungkin kamu ada yang jauh-jauh sampai ke luar negeri ya, teman-teman yang di luar negeri. Ini ingat nih, kamu fokusin ke kerjaan kamu ya. Ingat kamu jauh-jauh meninggalkan apa yang ada di Indonesia ini, ngapain di sana, tujuanmu apa, ingat aja itu tuh. Apapun situasimu ya, mungkin problem tentang keluarga, bla 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 gitu. Ya kamu harus netralin itu semua, ibaratnya ya kamu harus fokus ke dirimu, fokus ke kerjaanmu dulu deh. Biarinlah mereka mengoceh apapun itu. Mau mereka bilang kamu egois lah, kamu nggak peduli lah, I don't care gitu. Ya, ini bukan bukan tentang ibaratnya kasar dengan keluarga atau lain sebagainya atau nggak peduli sama keluarga, nggak, bukan tentang konsep itu gitu loh. Karena ini di Januari momenmu banyak banget untuk kamu ibaratnya naik gitu loh. Ya, kalau memang kamu mau fokus ke masalah karir atau finansial, keuangan, yaitu kerja itu tadi. Tapi di sini ada halang rintangnya, yaitu mungkin dari orang terdekat kamu sendiri yang recokin gitu loh ya. Jadi ibarat kamu lagi tenang-tenang tuh ada aja yang recokin gitu dari orang terdekat itu tadi. Makanya di sini pikiran kamu pun juga harus lebih kepada tujuan kamu apa, di situ kamu besarin pikiran kamu ke situ ya. Mengenai problem-problem yang lain atau mungkin orang terdekat kamu yang recokin lah, yang bikin masalah bla bla bla, boleh kamu pikirkan itu, tapi jangan sampai kamu menghabiskan ya energimu, pikiranmu untuk memikirkan hal-hal tersebut gitu loh. Karena itu bisa mengalihkan tujuanmu gitu. Kamu kan punya tujuan besarnya di sini. Itu lo kamu fokusin dulu. Insya Allah deh. Nanti dirasakan sendiri perubahannya. Begitu. Oke. Tak minum dulu ya Lur ya. Suaraku agak serak. Oke, saya ulas sedikit lagi. Saya mundur sedikit lagi ya. Tolong ya nanti kalau untuk teman-teman Taurus ya, mungkin yang ada di luar negeri atau yang mungkin di negara sendiri, untuk kamu yang sedang berusaha mencari pekerjaan di sini, ya mungkin ada yang baru kena PHK atau yang baru resign, kamu jangan menyerah ya, serius. Pokoknya kamu positive thinking, bergeraklah dan menjalin komunikasi dengan banyak orang, terutama orang-orang lama, entah itu teman, entah itu siapa. Karena ada kabar tuh rezeki kamu ada yang tertitipkan di antara teman-teman kamu atau orang-orang lama. Ya, kayak gitu. Cuman itu tadi PR-nya, jangan gengsi lah. Kalau memang kamu butuh duit, gak usah gengsi. Ya, selama itu halal kerjakan. Oke, begitulah. Kita masuk ke asmara. Wow. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di Januari untuk kamu yang single ya. Ini saya nggak tahu ya di tanggal berapa, saya nggak tahu. Cuman energinya ini sama di pertengahan juga ya. Di Januari ini banyak ya, gimana ya? Kalau lebih dari satu tuh bisa dikatakan banyak nggak? Yang jelas sih, aku rasa lebih dari satu ya nanti yang akan mencoba mendekatimu, Taurus. Karena ini. Tak kasih gorengan yang enak. Taurus, ingat ya, auramu
Ya, ini alami loh ya, aura alam. Aura alam itu yang ada dalam dirimu itu. Kita manusia tuh punya aura alami. Oke? Aura kamu di sini cenderung naik. Entah kenapa, orang-orang Taurus ini auranya tuh punya daya tarik yang daya tariknya kuat. Taurus punya daya tarik itu yang kuat. Ya. Mengenai daya tarik atau aura ini bukan karena ilmu, bukan karena jimat-jimatan, enggak, itu tolol semua, enggak ada kayak gitu. Ini murni dari energi dalam dirimu sendiri, ya. Jadi pesanku untuk teman-teman, kalau ada nih yang otaknya agak miring dikit gitu, mungkin nggak percaya diri ya, nggak percaya diri gitu, minderan orangnya, akhirnya apa, otaknya kemana larinya, aku mau cari pengasihan lah, aku mau cari jimat-jimatan lah. No, jangan sampai lah, kalau bisa ya, percuma, sia-sia, hancur hidupmu nanti gitu. Nggak, kalau mau cari jimat sederhana kok. Ada jimat yang hebat banget, yang luar biasa banget, ya bisa bikin kamu tenang, nyaman, bahkan kamu disenangi banyak orang. Itu ada. Mau tahu jimatnya apa? Kamu beli ke pasar tasbih kayu, ya, yang gede tuh, tasbih kayu yang ukuran gede. Kamu pakai untuk zikir, wis, ikut tok, rutin lah. Kalau memang aura kamu mau positif, ya kayak gitu caranya, sederhana. Nggak perlu pakai jimat-jimatan yang tetek bengek orang genah be. Ya. Tapi ya terserahmu sih, itu urusan masing-masing ya. Saya di sini cuma ngasih saran doang. Kayak gitu. Di Januari nanti ada chemistry di sini untuk Taurus. Ada chemistry, saya nggak tahu ini siapa orangnya. Mungkin bisa jadi orang yang ada di lingkungan kamu, orang terdekat. Orang di lingkungan lah ya, bisa di lingkungan karir atau lingkungan pertemanan atau apa gitu. Ada chemistry kamu dengan seseorang ini, dan tapi tidak semua dari Taurus. Ada juga nanti Taurusnya yang akan menjalin hubungan dengan seseorang ini. Tak kenapa kamu kayak chemistry-nya kuat gitu loh, kamu ngerasa nyamannya sama dia gitu. Ya pesanku sih, jalanin dulu ya hubungannya. Nanti kalau misalnya kamu menemukan orang ini gitu loh, atau mungkin nanti ada yang deket sama kamu, terus kamu ngerasa kayak nyaman aja sih sama dia gitu loh, ya kayak gitu loh, jalanin dulu deh. Kamu nggak akan tahu kalau nggak dijalani, kan logikanya gitu ya. Mengenai nanti kamu berpacaran atau tidak sama dia, atau menjalin hubungan atau tidak sama dia, itu kembali ke pribadimu sendiri. Cuman saya bisa jelasin di sini, ada di antara Taurus itu yang akan berbunga-bunga hatinya. Itu ada chemistry yang cukup dalam, hatinya berbunga-bunga ya. Ada juga yang kebaperan. Maksudnya bukan kebaperan sih, bucin. Ada yang bucin nih di Januari, kayak gitu. Oke, itu positif ya. Negatifnya adalah, saya mau kasih pesan, ingat, cinta itu bisa menjadi buta, ya. Jadi tolong ya, mengenai pembahasan cinta ini, sebenarnya cinta itu kan perasaan ya. Cinta itu mengenai tentang perasaan. Nah, perasaan ya itu kan dalam diri kita sendiri loh. Sesuatu yang tak terlihat, cuman bisa kita rasa. Hati-hati dengan itu. Kamu boleh mencintai siapapun, tapi ingat jangan sampai terlalu dalam. Ya. Kenapa? Nanti kalau ditinggal nangis kecewa, ya kan? Gak enak kan? Makanya kita mencintai makhluk hidup itu ya sewajarnya saja, gitu loh. Ya, siapa yang harus kita cintai dengan sepenuh hati? Ya, pencipta kita sendiri, Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu. Jadi udah, kamu bawa enjoy aja ya. Semoga aja sih untuk kamu yang mungkin selama ini berjuang pengen punya gandengan, pengen serius dalam sebuah hubungan ya, tapi mengenai sesuatu yang serius di sini sebenarnya itu ada energi jodoh, cuman tidak semua dari Taurus sih gitu. Karena ada nih sebagian di antara kamu tuh ya pengen sebenarnya cepet nikah, berumah tangga tuh pengen ya, cuman pengennya itu belum bulat gitu loh. Artinya ada sebagian di antara kamu itu sebenarnya udah deket sama jodohnya, cuman ada yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Diri sendiri. Mentalnya belum siap 100%, ya kan? Nah, nanti direnungin sendiri deh gitu. Ada yang
masih terperangkap dengan masa lalu, ada yang juga yang masih berpikir, wah nanti aku ketemu orang yang sama lah, aku takut nanti beginilah, takut begitulah, bla 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 bla. Hati kecilnya pengen ya, ibaratnya merit lah, nikah lah, menjalin hubungan yang serius ke arah pernikahan tuh pengen. Cuman itu tadi, secara dirimu sendiri ada yang belum siap di sini. Sebenarnya itu gitu loh. Jadi bukan mengenai, wah jodohnya ditutup orang nih, waduh error ya, itu kayak nggak logika banget sih. Sorry ya, kalau saya mah orangnya belajar untuk serasional mungkin, ya selogis mungkin gitu loh. Jadi jangan sampailah terjebak jangan sampai selalu terjebak dalam logika mistika. No, kita harus 2025 kita harus keluar dari hal-hal kayak gitu, kita harus mencapai kesadaran penuh, Lur. Ya enggak? Ya. Jadi itu aja sih. Ya saya pribadi hanya bisa mendoakan ya semoga untuk kamu yang benar-benar sudah siap secara mental ya, secara lahir dan batin untuk melangkah ke arah pernikahan ini ya semoga kamu ketemu dengan orang yang itu tadi yang membuat kamu enak, nyaman lah bahasanya ya. Pokoknya aduh nggak ngerti ya kalau bahasa berbunga-bunga nanti dirasakan sendiri ya. Gitu sih untuk kamu yang single ya. Hmm, Kemudian di sini saya bahas dulu sih untuk kamu yang punya rumah tangga, Taurus dalam energi rumah tangga ya. Di sini ya mungkin saat ini ya kamu mendengarkan readingan ini ya kalau ngerasain aja ya, kalau kamu nggak ngerasakan ya udah santai aja. Saya ngerasakan ada Taurus ini kayak lagi tersakiti oleh situasi ya atau kondisi. Entah kenapa di sini saya ngerasakan kayak keluarga itu apa ya? Waduh, ini sangat rumit sih. Karena saya ngerasakan adanya kesedihan di sini gitu loh. Dari sebagian di antara kamu itu kayak bingung aja dengan keadaan gitu loh. Kayak tekanan dari keluarga atau orang terdekat atau sifat atau perilaku dari orang terdekat ini yang aduh gimana ya? Ada sebagian di antara kamu itu punya pasangan tuh kerasnya ampun gitu. Udah keras, pencemburu gitu. Gitu. Ya, ada yang main tangan, ada cuman dikit. Ya, sebagian kecil dari Taurus ada nih punya pasangan main tangan, tapi sedikit sekali. Cuman saya salutnya inilah, masih mampu bertahan. Wow. Ya walaupun sakit atau ibaratnya bingung gitu. Bertahannya ini karena kebingungan aja sih. Mau pergi meninggalkan hubungan ini cuman hatinya masih ada yang berat gitu. Mau bertahan tapi kondisinya kayak gini. Dan apa ya, dalam hatimu juga kayak bertanya-tanya apakah aku ini mengalami akan dapat perubahan dari hubungan ini atau bla 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 atau enggak gitu. Jujur ya saya nggak tahu sih ketarik aja tiba-tiba ketarik sama energi yang cukup dalam sebagian di antara Taurus ya di sini yang punya pasangan khususnya yang berumah tangga. Itu tadi ada situasi di antara kamu itu yang kayak dalam banget. Ini kalau kamu ngerasain ya, kalau enggak santai aja loh. Ya, jangan kebaperan deh. Ambil aja positifnya. Gitu. Saya mau fokus dulu sama orang-orang yang lagi dalam posisi yang tidak baik-baik saja nih hari ini gitu. Jadi saranku di sini untuk kamu yang selagi drop banget ya, ibaratnya tersayat lah gitu. Serangan merasakan, aduh sampai nggak bisa ngomong loh, jujur ya dalam gitu loh. Ya, aduh sampai nggak bisa ngomong. Udah, saya lah kasih solusi ya di sini untuk teman-teman Taurus yang lagi seperti yang gue jelaskan ini situasimu. Kalau bisa tolong ya nanti satu kamu kirimkan Al-Fatihah sama pasanganmu itu ya. Setiap selesai sembahyang atau selesai sholat kamu kirimkan Al-Fatihah sama pasanganmu itu ya. Kemudian nanti kamu bangun malam ya, bisa kamu tahajud ya. Setelah selesai tahajud kamu di situ zikir lah ya, dekatkan diri kamu sama Allah Ta'ala, minta ampunan sama Allah Ta'ala ya, dan mintalah kesadaran dan jawaban dari apa yang kamu rasakan itu. Lakukanlah serius. Januari ya, nggak harus Januari sih, sekarang lah kamu dengerin video ini kamu jalanin deh ya.
Kenapa saya nyampaikan hal itu? Karena saya ngerasain alam ini bersamamu sebenarnya. Gitu. Jadi kamu nggak usah berkecil hati ya untuk teman-teman yang saya bahas saat ini nih. Ya gitu. Paham ya? Oke. Clear sampai situ. Kita lanjut lagi. Untuk Taurus yang punya pasangan tapi belum menikah, yang masih proses pacar-pacaran gitu. Di Januari ada sebagian di antara kamu ini ada dua hal ya. Satu, ada yang pada akhirnya memilih pergi dari hubungan karena nggak kuat sama sifat pasangannya ini loh. Ya, bukan faktor perselingkuhan nggak sih, karena lebih kepada sifat ataupun sikap dari pasangannya nih, yang terlalu cemburu, yang kadang marah nggak jelas, egonya kacau gitu, egonya udah, udah gitu. Jadi si Taurusnya kayak nggak kuat aja sih sama hubungannya gitu. Ya, ya kalau kamu memang dalam posisi belum menikah, ya sah-sah saja sih, ya sah-sah saja karena kamu harus tegas di sini untuk kamu yang belum married ya, kamu harus tegas mengambil sebuah keputusan itu gitu loh. Jangan kamu habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirin ya. Ya dalam hubunganmu saat ini pun sebagian di antara kamu tuh tadi kuncinya tegas. Jangan sia-siakan waktumu deh, serius. Jangan kamu sia-siakan waktumu. Ya. Kalau memang dia jodohmu tuh pasti ada petanda-petandanya kok. Ya, cuman ya entah kenapa kamu menjalin hubungan sama dia ini banyak rasa sakitnya gitu loh, sampai pada akhirnya kamu nggak kuat sendiri, atau mungkin ada yang sudah putus di sini, gitu. Ya udah, nanti cuman juga di Januari ini pun mati satu tumbuh seribu ya. Ya gitu sih energinya ya. Taurus yang mungkin yang baru patah hati, yang belum lama patah hati, ya di Januari nanti juga akan datang, nanti kamu akan ketemu sama orang yang itu tadi, yang chemistry itu tadi loh. Ya. Itu. Cuman lanjut lagi untuk Taurus yang belum menikah ya, sudah punya pasangan tapi belum menikah. Tadi kan saya sebutkan ada dua sisi ya. Satu ya mengenai ada yang akan berakhir hubungannya karena nggak kuat dengan pasangannya mengenai sifat, sikap atau perilaku. Yang kedua di sini kebalikannya. Ya, ada yang serius gitu. Nanti ada yang serius dalam hubungan. Ada juga yang akan dikenalkan sama keluarganya. Kayak gitu. Ya, semoga, amin ya, semoga aja nih kamu mencapai ke jenjang pernikahan, amin. Karena ada juga yang mau apa ya, ngelamar di sini. Ada juga yang mau lamaran. Ya mungkin kamu sudah mempersiapkan itu. Ya mungkin kamu sudah ada planning. Aku di Januari mau ngelamar si doi gitu. Ya udah, saya jadi bisa doain ya, semoga lamaran kamu berjalan lancar, amin ya robbal alamin ya lur ya. Karena itu saya ngerasain kayak adanya sebuah pertemuan dengan seseorang yang tepat gitu loh di Januari ini lur gitu. Tapi ya ingat ya, apa yang gue sampaikan ini kan situasinya menyesuaikan gitu, nggak semua dari Taurus gitu, nggak ya. Nah jadi nanti butuh kedewasaan juga ya dalam memahaminya gitu loh lur. Ya nggak tahu sih, banyak hal-hal yang membuat kamu bahagia sebenarnya. Januari banyak hal yang bisa membuat kamu bahagia. Ya mana yang kebahagiaan apa ya nanti kamu sendiri yang ngerasain sih sebenarnya ya. Ya gitu. Dan juga di sini adanya sebuah petunjuk tentang bentar, tak minum dulu lur. Cintanya toksit di Januari itu akan dapat petunjuk ya. Pada akhirnya ya itu tadi sih, akan berakhir hubungan toksit itu. Akan tergantikan dengan hubungan yang jauh lebih sehat ya. Dan juga di Januari ini pun sesuatu yang mungkin terpendam ya atau tersembunyi, ada petunjuk tentang apa ini, sesuatu yang disembunyikan kayak gitu ya. Semoga aja sih batinmu peka ya,
bisa ngerasain petunjuk itu Lur. Ya, amin. Kuncinya nih, terakhir ya. Januari, apapun unek-unek kamu, apapun yang kamu inginkan, ya selama itu positif loh ya, selama positif. Ya kalau negatif ya nggak mungkin terjadi gitu. Selama keinginan kamu positif, ya ada tujuan dalam kehidupan kamu, please tolong deh, jalan satu-satunya kamu harus berdiskusi dengan semesta. Artinya melalui ibadah. Wis kamu cerekkan, dekatkan dirimu sama Gusti Allah Ta'ala. Sama Tuhan, sama pencipta alam semesta itu. Wis cedek nolah. Tenan, oh yo percaya karep urusanmu dewe-dewe lah ya. Kamu dekat sama pencipta itu sendiri, ibadahnya dia perkuat, insya Allah deh. Apa yang kamu inginkan tuh di Januari seperti lebih cepat gitu loh, cepat kina bulan ya. Tapi kita juga harus peka. Kadang jawaban semesta ini kita sudah dikasih jawaban, doa kita itu sudah dijawab, cuman kitanya nggak sadar gitu ya. Makanya di sini perlu yang namanya dasaran spiritual atau ibadah itu tadi dikuatin deh ke situ, serius. Kamu insya Allah doa kamu tuh kerasa lebih cepat nanti di Januari ini, kebuka. Bahkan kamu pengen minta petunjuk dari apa yang tersembunyi, dari apa yang kamu rasakan, atau mungkin kecurigaan kamu selama ini, itu insya Allah ketemu nanti tanda-tandanya, gitu loh. Ya, oke, Taurus, itu yang bisa kukupas untukmu, untuk energi Januari ya. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Kita jumpa lagi the next time ya Lor ya. Semoga semua sedulur Taurus dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye Taurus.